Assalamualaikum. Oke, di video kali ini saya akan membahas kaidah yang ketiga, yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu adalah sebuah cara atau aturan yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, kaidah pencacahan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, aturan penjumlahan. Kemudian yang kedua, aturan perkalian. Yang ketiga, aturan pengisian tempat atau filling slots. Kemudian yang keempat, faktorial. Yang kelima, permutasi dan kombinasi. Di sini yang pertama kita akan membahas aturan penjumlahan. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai dengan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Kn cara untuk melakukan kegiatan tepat satu kegiatan tersebut. Aturan penjumlahan itu biasanya digunakan untuk beberapa kegiatan yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Jadi tidak semua kejadian itu dapat terjadi sekaligus. Jadi hanya bisa dipilih apakah K1, apakah K2, apakah K3 itu ya. Kemudian contoh soalnya di sini, Tuti akan membeli sebuah televisi di sebuah toko elektronik yang menyediakan 3 merek televisi. 3 televisi merek Sharp, 5 televisi merek Polytron, dan 7 televisi merek Samsung. Berapa banyak pilihan Tuti untuk membeli televisi? Oke, kita akan jawab caranya. Kita tinggal menjumlahkan jumlah televisi dari tiap merek sehingga semuanya ditotalkan menjadi 15 cara. Kemudian yang kedua tentang aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai dengan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kegiatan dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali dan seterusnya sampai dikali Kn cara. Nah, aturan perkalian ini digunakan untuk beberapa kegiatan yang sekaligus terjadi. Jadi dari K1 sampai Kn semuanya berbarengan terjadi ya. Kemudian contoh soalnya di sini, Ani memiliki 3 baju dan 2 rok. Berapa banyak cara memasangkan baju dan rok yang dimilikinya? Di sini kita misalkan baju itu B ya. Karena ada 3 jadi ada B1, B2, dan B3. Di B ini kita cabangkan 2. Kemudian karena rok itu ada 2 jadi R1, R2. Jadi masing-masing B itu ada R1 dan R2. Sehingga kalau kita pasangkan di sini menjadi yang pertama B1 R1, kemudian B1 R2, B2 R1, B2 R2, B3 R1, dan terakhir B3 R2. Nah, dari yang sudah dipasangkan ini, jadi di sini ada 6 pasang atau 6 cara. Atau kalau kita menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara Ani memasangkan baju dan rok adalah 3 dikali 2. 3 dari jumlah baju, 2 dari jumlah rok. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6 cara. Sehingga hasil kita memasangkan dengan aturan perkalian, jadi sama-sama hasilnya 6 cara. Kemudian yang ketiga, aturan pengisian tempat atau filling slots. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, kedua. Adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn. Kn di sini adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N.
Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah kita tinggal kalikan. Jadi K1 dikali K2 dikali terus sampai dengan Kn. Contoh soal yang pertama. Di sini dari 10 pengurus OSIS akan dipilih 3 orang untuk menduduki jabatan ketua OSIS, bendahara, dan sekretaris. Berapa banyaknya susunan yang mungkin terjadi? Nah, kita akan jawab. Nah, di sini 10, 9, 8 ini adalah angka-angka dari ketua. Kenapa ketua 10? Karena di sini kan ada 10 pengurus OSIS. Jadi pertama dipilih itu ya kan ketua. Jadi pengurusnya masih ada 10 ya pilihannya. Kemudian setelah dipilih ketua, yang 10 itu kan jadi dikurangi 1, jadi 9. Jadi bendaharanya 9. Kemudian setelah dipilih ketua dan bendahara, jadi sisanya ada 8, yaitu untuk pemilihan sekretaris. Tinggal kita kalikan 10 dikali 9, 90. 90 dikali 8, 720. Jadi hasilnya 720 susunan yang mungkin terjadi dalam pemilihan ketua OSIS, bendahara, dan sekretaris ini ya. Kemudian contoh yang kedua, berapa banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf pintar ya, PINTAR, jika A huruf pertama huruf vokal, B huruf pertama huruf konsonan. Yang pertama kita akan jawab yang A dulu, yang huruf pertamanya huruf vokal. Dari huruf PINTAR di sini yang huruf vokalnya itu ada 2 ya, yaitu huruf I dan A. Sehingga di sini angka yang pertama ya, yang 2 itu untuk vokal. Kemudian ada angka 5 setelah 2. 5 ini merupakan perhitungan dari huruf PINTAR ya. Kemudian masing-masing berkurang 1, 5 kurang 1 jadi 4, 4 kurang 1 jadi 3, 3 kurang 1 jadi 2, 2 kurang 1 jadi 1. Kemudian kita kalikan semuanya. 2 kali 5 10, 10 kali 4 40 ya. Kemudian 40 kali 3 120, 120 kali 2 240, 240 kali 1, jadi hasilnya 240 kata. Kemudian yang B, huruf pertama huruf konsonan. Di sini dari PINTAR, huruf konsonannya itu P, N, T sama R. Jadi ada 4. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam kotak, angka 4 itu yang pertama itu adalah untuk konsonan. Kemudian setelah 4 ada 5. 5 itu jumlah huruf dari PINTAR. Nah, jadi 5. Kemudian 5 dikurangi 1 huruf jadi 4, kurangi 1 huruf lagi jadi 3, dikurangi 1 huruf jadi 2, kurangi 1 huruf lagi jadi 1. Kemudian kita kalikan 4 kali 5 20, 20 kali 4 80, 80 kali 3 240, 240 kali 2 480, 480 kali 1, jadi hasilnya 480 kata. Oke, demikian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.